Shalom Teens. Senang sekali kita dapat bertemu kalian lagi hari ini. Rekaman ibadah ini dilakukan dengan prokes yang ketat. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan ya Teens. Untuk teman-teman Teens yang rindu untuk menabur, bisa secara online. Scan QR Code di samping ini. Follow our Instagram at teens_GSKI_Betani and subscribe to our YouTube channel, Teens GSKI Betani. Join our Zoom online service every Sunday at 10 a.m. Register now! Mari kita hormati hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Mari fokus beribadah pada Tuhan. Jangan makan dan bermain saat kita beribadah. Siapkan Alkitab kalian. Dan yang terakhir, selamat Shalom Teens. Gimana nih kabar kalian? Aku harap teman-teman semua sehat-sehat ya. Dan jangan lupa untuk tetap bersuka cita. Sebelum kita mau memulai memuji dan menyembah namanya, mari kita mempersiapkan hati kita benar-benar sungguh untuk memuji namanya. Percaya kau tuntun langkahku.
teman-teman. Tiba saatnya kita menyiapkan hati kita untuk Tuhan. Kita mau fokus, kita mau menyembahnya lebih dalam lagi. Biarlah pujian kita nyanyikan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau tahan dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau tahan dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau tahan dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Kita sembah Tuhan, mari kita meninggikan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah hati kami, inilah hidup kami Tuhan. Ku mau setia, ku mau taat kepadamu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya.
setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Yuk sama-sama teman-teman, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk belajar sebagian daripada firman-Mu. Urapi kami yang belajar Tuhan, baik kami yang menyampaikan, kami yang mendengar. Biarlah firman ini bisa tumbuh, bahkan berbuah di dalam setiap hati kami bisa melakukannya. Dan terlebih Tuhan, kami bisa mengenal Engkau lebih lagi lewat apa yang kami pelajari hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami siap, kami mau belajar, haleluya, amin. Oke, shalom teens, ketemu lagi gitu ya dengan Kak Aga diberikan kesempatan kembali untuk sharing firman Tuhan di bulan November ini. Nah, Kak Aga akan buka dengan satu ilustrasi. Jadi kalau misalnya gitu ya, nanti berandai-andai setelah pandemi kita akan dikasih tur keliling Eropa gitu ya. Di salah satu destinasinya, mungkin kita akan dipertemukan dengan istana-istana kerajaan di Inggris. Salah satunya, sebut saja Buckingham Palace. Di sana agenda kita paling banyak dengan teknologi yang ada sekarang, ada handphone, ada kamera dan sebagainya. Pasti kegiatan yang banyak kita lakukan adalah berfoto gitu ya, selfie, wifi, wih tangganya bagus yuk foto di tangga, wih plafonnya bagus yuk foto di plafon, enggak ya, nanti jadi kayak Spiderman gitu ya. Nah tapi setiap sudut dari Buckingham Palace ini sangatlah luar biasa bagi kita, makanya kita mau foto di sana. Nah, tapi apa yang terjadi ketika yang melakukan aktivitas dikit-dikit foto ini adalah Pangeran Harry dan Pangeran William. Yang notabene mereka tinggal di sana gitu ya. Mereka bayangkan ya Pangeran Harry, wah tangganya bagus yuk foto di sana yuk. Dikit-dikit foto. Nah kan kelihatan norak banget gitu ya. Nah itu dikarenakan karena kita ini ke sana itu ya untung-untungan kalau lifetime kita dikasih kesempatan ke sana. Tapi bagi Pangeran Harry dan Pangeran William gitu ya, di sana itu adalah rumahnya. Dia sehari-hari tinggal di situ gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang baru bagi dia. Yang kedua, Kak kasih ilustrasi. Ketika Tuhan Yesus hidup di zamannya gitu ya, dia melakukan sesuatu 5 roti dan 2 ikan misalnya contohnya. Orang banyak takjub begitu, wah luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini. Tetapi bagaimana dengan murid-muridnya? Murid-muridnya setiap hari makanan sehari-hari gitu ya. Tuhan Yesus mengalami mukjizat, bangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh berjalan. Itu semua kegiatan sehari-hari yang mereka alami gitu ya. Nah, apa yang mau Kak Aga sampaikan? Tantangannya bagi murid-murid Yesus gitu ya. Tantangannya bagi kita oleh pengikut-pengikut Kristus adalah not to take it for granted gitu ya. Maafkan bahasa saya gitu ya, kalau misalnya ya ini tidak menyepelekan apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Itu tantangan kita. Untuk selalu bisa berterima kasih atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, gitu ya, anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita, itu adalah suatu tantangan bagi kita. Sekali lagi, not to take it for granted, gitu ya. Kita akan belajar 2 poin hari ini tentang keselamatan ya. Yang pertama, keselamatan itu adalah karena kasih Allah. Nah, Kakak akan coba gitu ya. Mulai dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Mungkin versi yang Kak Aga baca ini versi bahasa Indonesia sehari-hari. Karena Kak Aga lebih mudah gitu ya menyampaikan ini dengan kata-kata yang lebih. Makanya kan dibilang versi bahasa Indonesia sehari-hari gitu ya. Kak Aga akan bacakan, hanya melalui Yesus saja orang diselamatkan. Sebab di seluruh dunia di antara manusia tidak ada seorang pun yang mendapat kekuasaan dari Allah untuk menyelamatkan kita. Kata kuncinya, hanya melalui Yesus saja orang diselamatkan. Jalannya cuma satu, jalannya Tuhan Yesus gitu ya. Kita mau belajar untuk percaya bahwa keselamatan itu hanya melalui Yesus.
tantangannya, sekali lagi ada tantangan, ada challenge, selalu ada challenge buat kita sebagai anak-anak Tuhan gitu ya. Adalah bagaimana kita bisa mengenal, mengerti tentang keselamatan yang Tuhan berikan di tengah-tengah dunia yang bingung, dunia yang rancu, dunia yang abu-abu, dunia yang ambigu. Yang seringkali memutarbalikkan segala sesuatu, bahkan membuat kita meragukan keselamatan yang sudah dikasih sama Tuhan pada kita. Oke, kita akan lanjutkan. Pertama-tama Kak Aga mau coba gitu ya, memperkenalkan betapa dalamnya, betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa tingginya kasih Allah. Sekali lagi Kak Aga mencoba, try gitu ya. Karena Kak Aga gak bisa menjelaskan kasih Allah secara utuh dan komplit karena begitu luar biasanya. Ya Kak Aga tetap jujur, Kak Aga seorang manusia gitu ya. Nah, jika kita lihat di Hollywood, Korean drama, Bollywood, FTV, seringkali memberikan gambaran kasih yang makin bikin bingung kita gitu ya. Sehari se-episode bilang I love you so much, bilang nano option harudo salsu opso. Aku tidak bisa hidup sehari tanpamu gitu ya. Satu episode kemudian orang yang sama bilang aku benci sama kamu. I don't want to see your face forever. Sekali waktu bilang I love you so much, I will die for you. Kemudian sekali waktu yang lain bilang I hate you. Sebuah gambaran kasih yang membingungkan gitu ya. Nggak heran gitu ya jika itu yang kita lihat setiap hari, setiap minggu, setiap kali. Kita akan punya konsep bahwa ketika kita dikasihi oleh seseorang, ada syarat dan ketentuan berlaku. Sekali lagi ini bukan iklan provider teman-teman. Tetapi bahwa konsep semua kasih, semua cinta yang ada di dunia itu full of condition. Cinta yang penuh dengan kondisi. Itulah yang digambarkan dunia ini kepada kita. Jika kita berpikir seperti itu dan akhirnya apa iya ya, nggak heran juga gitu ya. Kita jadi sangat takut akhirnya jika kita nggak bisa memenuhi persyaratan yang ada di firman Tuhan, kita takut kita nggak bisa selamat akhirnya. Kita berpikir kalau aku buat salah sama Tuhan, aku menyakiti hati Tuhan, Tuhan akan marah dan Tuhan akan meninggalkan aku. But hey, Kak mau beritahu bahwa God's love never fails. Kasih Tuhan itu gak pernah gagal. Kenapa kok bisa gitu ya? Kenapa kok cintanya Tuhan kepada manusia itu gak pernah gagal? Karena satu-satunya cinta yang Tuhan punya, bahkan even disebut Tuhan itu adalah kasih. Tuhan itu adalah cinta sendiri. Satu-satunya cinta yang gak punya syarat. Gak ada syaratnya. Mana ada yang cinta seperti itu ya? Mana ada cinta yang kita temui yang seperti itu? Ya ini. Gitu ya, gitu. Maka itulah sebabnya kita mau sama-sama belajar hari ini. Sudah, poin yang pertama itu. Keselamatan itu karena kasih Allah, karena cintanya Tuhan yang gak pernah gagal sama kita. Gak pernah gagal ya. Poin yang kedua, poin yang terakhir. Cukup panjang ya, jangan berharap ini selesai dalam 1 menit. Keselamatan adalah anugerah pemberian dari Allah tanpa andil sedikit pun dari manusia. Well, kita akan mulai menapakkan kaki ya. Di Yohanes 3 ayat 16, kalian semua hafal ayat ini, even kalian bisa menyebutkannya sekarang gitu ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah bahasa terjemahan baru. Sekali lagi Kak Aga akan ambil bahasa Indonesia sehari-hari, versi bahasa Indonesia sehari-hari, karena ada poin penting penekanan yang perlu Kak Aga jabarkan gitu ya. Karena Allah, Yohanes 3:16, karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini. Sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. Ada kata penekanan. Bukan karena besar kasih Allah kepada manusia. Enggak kayak gitu ya. Tetapi ada kata begitu mengasihi manusia. Bahasa Inggrisnya, for God so loved the world. Ada kata penekanan di situ. Karena begitu besarnya kasih Tuhan, Tuhan gak bisa diam aja ketika manusia jatuh dalam dosa. Even dia memberikan yang terbaik yang dia punya, nyawanya sendiri, memberikan keselamatan kepada kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan itu dikemas dalam bentuk sebuah gift, sebuah anugerah. Gitu. Well, Kak Aga senang gitu ya, berandai-andai gitu ya. Jika Kak Aga bisa interview Tuhan, why Tuhan? Kenapa engkau begitu mengasihi manusia? Apa alasannya? It's nonsense, gak masuk akal gitu ya. Kenapa? Tuhan tahu kok
manusia itu bakal berdosa. Tuhan tahu kok Kak Aga ini besok bakal lakuin dosa apa, Tuhan tahu kok. Tuhan tahu kita semua akan jatuh, akan salah, mungkin akan menyakiti hatinya. Tetapi kenapa Tuhan masih cinta gitu ya. Semua manusia ini gak layak untuk menerima apa yang Tuhan kasih. Keselamatan yang kita bahas hari ini. Ada yang berdoa kalau lagi butuh aja. Tuhan, aku suka sama seseorang, tolonglah semester depan praktikum biologi, aku sekelompok sama dia. Mungkin kayak gitu. Ada yang menganggap Tuhan itu pesulap ya. Bim salah bim semua masalah selesai. Banyak yang menyebut nama Tuhan kalau cuma mereka saat mereka lagi dalam bahaya besar. Kalau ada masalah aja, semua orang baru ingat sama Tuhan. Nah, kok engkau mau sih Tuhan cinta sama mereka, cinta sama kami gitu ya. Nah, jika Kak Aga punya kesempatan untuk interview Tuhan, Kak Aga yakin gitu ya, jawaban Tuhan adalah seperti ini. Saya mencintai manusia tanpa alasan. Saya mencintai mereka apa adanya. Ya kita bisa percaya gitu ya, karena ini Tuhan yang bilang. Cinta Tuhan, kasih Tuhan tidak tergantung dari respon kita terhadap dia. Ada orang yang responnya, aku mengasihi engkau. Tuhan bilang gitu, orang bilang, ya Tuhan terima kasih. Respon baik. Ada manusia satu lagi yang Tuhan juga bilang sama dia, aku mengasihi engkau. Manusia ini bilang, apa sih Tuhan kasih-kasih, mana buktinya kalau engkau mengasihi aku. Kenapa kok hidupku kayak gini? But hey, cinta Tuhan tetap sama untuk kedua orang itu. Yang kedua, cinta Tuhan tidak berdasarkan apakah kita mau terima kasih sama dia atau enggak. Kamu say thank you, kamu enggak say thank you. Tuhan tetap cinta kamu. Tuhan tetap cinta kita semua. Cinta Tuhan tidak berdasarkan apa yang kita berikan untuk dia. But hey, Tuhan aku berikan 5 tahun hidupku untukmu. Tuhan berikan aku 10, Tuhan aku berikan 10 tahun hidupku untukmu. Tuhan aku berikan hartaku buat kamu. Tuhan aku berikan semua yang aku punya untukmu. Cinta Tuhan tidak dipengaruhi itu. Gitu ya. Bahkan dia sudah mencintai kita jauh sebelum kita belajar mencintai dia kembali. Itu faktanya. Kenyataannya bahkan kita semua gak perlu buat apa-apa untuk terima cintanya Tuhan. Untuk dapat cintanya Tuhan kita gak perlu berbuat apa-apa. You don't have to do anything to earn God's love. Karena kenapa? Karena Tuhan love you just the way you are. Gak seperti orang-orang yang di sekitarmu. Mungkin aku cinta kamu kalau kamu juga cinta aku. Ya semua bisa begitu. Tetapi Tuhan bisa, aku cinta sama kamu no matter what. Kamu gak perlu lakukan apa-apa tapi aku cinta sama kamu. Tuhan bisa bilang seperti itu. Kasih Tuhan begitu murni sehingga kasih tersebut gak akan berkurang. Meski kita buat salah sama Tuhan. Meski kita gak berterima kasih. Itulah sebabnya cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan gak pernah gagal. Dunia bilang, love is blind. Itu yang dunia kenalkan gitu ya. Tapi God's love not blind. Kasih Tuhan itu melihat the bad, the ugly. Hal yang buruk, hal yang jelek dari kehidupan kita. Masing-masing dari kita, kamu dan Kak Aga juga. Dan pada saat yang sama, kasih Tuhan juga melihat sisi terbaik dari seseorang. Karena kasih percaya segala sesuatu, firman Tuhan katakan. Percayalah, Tuhan tahu hal tergelap, hal paling mengerikan yang pernah kamu lakukan dan Kak Aga lakukan gitu ya. Dan yang akan kita lakukan mungkin. Tetapi dia lebih tertarik melihat sisi terbaik dari diri kita itu. Melihat potensi yang dimiliki oleh setiap manusia. Dan saya merupakan korban dari cinta yang seperti itu. Saya korban gitu ya. Kalau tidak percaya gitu ya, semua orang yang dipanggil Tuhan, semua orang yang dipakai oleh Tuhan di hidupnya, even mereka punya sisi gelap, sisi buruk, sisi jelek juga gitu ya. Tetapi terima kasih gitu ya. Kita perlu bersyukur untuk agape love of God. Kasihnya Tuhan, kasih yang sempurna. Itulah sebabnya Tuhan memberikan keselamatan kepada setiap manusia. Even sampai sekarang dia beri kesempatan demi kesempatan kepada setiap kita. Padahal, dengar ini teman-teman. Padahal selamanya kita gak akan pernah layak dapat kasih itu. Kita gak akan pernah layak dapat cintanya Tuhan. Whatever we do gitu ya. Apapun yang kita lakukan kita gak pernah layak. Betul gak? Kita gak layak terima keselamatan. Jujur aja gitu ya. Kita gak layak hidup.
seperti apa yang hidup kita sekarang miliki gitu ya. Mungkin di antara kalian ada yang pernah mendapatkan tawaran gitu ya, kamu mau nggak melayani? Terus kalian berpikir, melayani? Kak, aku hari Sabtu malam masih pergi main sama teman-temanku, aku masih lakukan hal-hal nggak benar. Aku kayaknya nggak layak deh kak, aku ini masih penuh dosa kak gitu ya. Nggak pantas lah melayani Tuhan dan sebagainya. But hey, let me tell you something, Kak Aga pun juga nggak layak ngomong sekarang sebenarnya. Siapa aku berani menyampaikan cinta dan kasihnya Tuhan, yang notabene aku adalah seorang manusia yang penuh dosa, yang masih punya salah, ya. Masih belajar untuk mencoba gitu ya, walaupun aku rasa sangat gak bisa kita mencintai Tuhan di level Tuhan mencintai kita gak akan pernah bisa. But hey, Kakak berbicara sekarang adalah produk dari cinta Tuhan yang make it happen. Kita dapat keselamatan cuma-cuma teman-teman, gratis. But hey, cinta Tuhan, kasihnya bukan barang jelek yang biasa disebar-sebar secara gratisan. Cintanya Tuhan itu terlalu mahal sehingga kita nggak bisa dapatkan itu dengan apapun yang kita bisa berikan dan apapun yang kita bisa lakukan. Dan tidak ada kasih yang seperti ini kecuali kasihnya Tuhan. Ya Kakak harap ketika kita sama-sama belajar di tempat ini bahwa keselamatan adalah anugerah tanpa andil sedikit pun dari kita, tapi itu pure adalah pemberian dari Tuhan. Saat kita mengerti itu, pertanyaannya adalah, adakah alasan bagi kita untuk nggak percaya sama Tuhan? Ilustrasi, seringkali ketika kita berpergian bersama dengan keluarga, kita sebagai anak gitu ya, Kakak merasakan 20 tahun yang lalu ketika pergi menggunakan kendaraan gitu ya, ketika yang di belakang kemudi itu adalah ayahku sendiri gitu ya, papaku sendiri, aku akan tidur, aku tidak seberapa memikirkan bagaimana kita bisa sampai di tujuan karena sudah ada yang handle itu, sudah ada yang pegang kendali kemudinya gitu ya. Nah, kita yakin, Kakak yakin bahwa akan sampai di tempat tujuan karena ada papanya Kakak di situ. Ya. Bagaimana dengan Tuhan? Bukankah Dia yang pegang kendali atas hidup kita? Bukankah Ia pribadi yang bisa kita percaya selamanya? Gitu ya. Mungkin kita kalau orang lain kadang ini orang bisa nyetir apa enggak ya. Tapi kalau Tuhan yang pegang kendali itu kamu mau meragukan Dia apa gitu loh. Kalau misalnya dibilang di minggu ini temanya adalah trusted. Kurang trusted apalagi Tuhan gitu ya. Trusted seller yang silakan barangnya dilihat kakak, ori 100% no KW-KW. Enggak kayak gitu. Tuhan lebih daripada hanya trusted seller yang ulasannya banyak ya. So many enggak usah diulas pun dia udah trusted gitu ya. Terakhir. Efesus 2 ayat 8. Ya kakak sangat suka ayat ini gitu ya. Bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Tetapi itu pemberian Allah. Ingat, kita semua dapat gift. Kamu dapat gift, Kak Aga dapat gift. Even kakak-kakak yang handle multimedia sekarang, kamera ini juga dapat gift. Gitu ya. Hari ini kita belajar bahwa keselamatan yang kita dapat itu adalah gift dari Tuhan. Bukti cinta kasihnya yang besar. Buat kamu, buat saya. Yuk sama-sama kita mengucap syukur, kita berterima kasih. Dan belajar percaya kepada ayah kita, Bapa kita yang ada di surga. And let me tell you something. Sekali lagi Kak ulangi. He love you just the way you are. Terima kasih. Semoga ini bisa menjadi berkat buat kalian. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita telah mendengarkan firman tadi gitu ya. Dan aku yakin bahwa firman itu jangan hanya didengar saja. Tapi yuk jadi pelaku firman dan diyakini supaya bisa bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita. Yuk saat kita tutup ibadah kita, saat kita angkat kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa dan kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, yang menyertai, membimbing, memberkati kita mulai dari hari ini hingga Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya telah terima berkat dari Tuhan. Katakan, amin. Teman-teman semua, happy Sunday. Jesus bless you and see you next week.